Shalom sahabat Guru dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya adalah Andri Setio Puji. Saya melayani sebagai pendeta yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk sekarang ini di Conference Jawa kawasan Timur. Dan saya ini akan menyampaikan sebuah kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja melalui kehidupan saya secara pribadi, dan diharapkan dengan adanya kesaksian ini boleh menjadi satu motivasi bagi kita untuk hidup bergantung berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada tahun 2017, tepatnya bulan November waktu itu, saya melayani di kampus 1000 misionaris Barat yang ada di Medan. Dan pada waktu itu lokasi tempat di mana pelayanan saya masih di Desa Kutambelin dekat Gunung Sinabung. Dan keadaan kampus pada waktu itu hanya berdindingkan dengan terpal dan juga atap-atap dari daun-daun. Nah, suatu kali ketika saya melayani di sana, kami mengadakan satu pelayanan ke sebuah jemaat, dan pada Sabat pagi ketika kami akan berkunjung ke jemaat itu, setelah saya datang mau masuk gereja, saya tiba-tiba jatuh, bukan karena kepleset, tapi kaki saya lemas dan juga tangan saya. Nah, saya tidak tahu itu penyebabnya kenapa. Kemudian pada waktu itu saya bisa menyelesaikan pelayanan saya di Sabat itu, dan khotbah pun saya harus menyandarkan badan saya di mimbar dan tangan saya di atas mimbar karena sudah tidak kuat saya untuk berdiri. Ini tidak ada rasa sakit apapun dalam diri saya. Yang saya rasakan adalah lemas tangan dan kaki saya ini. Nah, kemudian saya kembali ke kampus dan coba untuk cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Tapi semuanya normal dan selera makan saya pun normal. Nah, singkat cerita, sampai akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Advent Medan di sana. Kurang lebih sekitar 2 minggu di rumah sakit. Sakit itu tidak kunjung sembuh, dan saya belum tahu juga diagnosa dari sakit itu adalah apa. Nah, pada akhirnya dari pihak rumah sakit membawa saya ke rumah sakit yang terbesar di wilayah situ, Rumah Sakit Adam Malik di Medan sana. Kemudian saya di istilah kedokteran itu namanya IMG. Jadi tangan dan kaki saya mau dicek sarafnya sampai di mana, sehingga perlu di strum sekitar 20-30 kali. Dan setelah pemeriksaan itu selesai, saya mendapatkan diagnosa tentang penyakit saya ini. Nah, penyakit saya ini ternyata penyakit yang langka, yang namanya penyakit ini adalah Guillain-Barré syndrome. Dan penyakit langka ini adalah penyakit autoimun yang sebenarnya waktu saya tanya kenapa penyebab penyakit ini, dari pihak medis juga belum mengetahui dengan pasti penyebabnya apa. Dan ada satu dokter yang saya kenal, dia WA saya, dia kasih tahu tentang penyakit ini, riwayat penyakit ini. Saya cukup terkejut karena melihat di artikel itu menjelaskan bagaimana penyakit ini cukup mengerikan, karena dalam jangka 4-5 tahun hanya bisa berdiri dan berjalan perlahan pun itu sudah sangat baik sekali. Namun melihat pengobatannya ya juga cukup mahal, semakin membuat saya khawatir. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu saya juga baru menikah beberapa bulan,
dan tiba-tiba langsung sakit seperti itu, saya patah semangat dan putus asa. Saya merenung, Tuhan kenapa jauh-jauh saya pelayanan di sini hanya untuk sakit. Nah, sakitnya ini kalau sakitnya bisa diketahui penyebabnya boleh, tapi nggak tahu juga penyebabnya. Bukan makanan, bukan cuaca dan sebagainya. Nah, kemudian setelah saya merenung seperti itu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh Tuhan izinkan, beri saya kesempatan sembuh kembali. Karena jangan sampai saya lama-lama sakit. Ada masih tanggung jawab yang Tuhan telah berikan yang belum saya kerjakan pada waktu itu. Nah, kemudian istri saya membawa saya ke Jakarta, pulang ke Jakarta, dan sesampainya di rumah, kami tidak langsung ke rumah sakit, tapi kami mengingat ada buku kami di atas lemari pada waktu itu, ini jus buah dan sayur. Nah, melihat penyakit tadi, Guillain-Barré syndrome ini adalah penyakit autoimun berhubungan dengan saraf, dan sehubungan dengan saraf ini diperlukan yang namanya zat kalium untuk saraf ini. Kemudian saya coba cari-cari tahu sayuran dan buah-buahan yang mengandung kalium paling banyak yang berguna untuk saraf ini. Nah, sekedar informasi, penyakit Guillain-Barré syndrome ini adalah penyakit yang langka, dan bila mana belum sempat ditangani, kalau sampai kena saraf pernapasan, mungkin penderita itu bisa saja meninggal. Dan setelah saya tahu beberapa makanan dan sayuran ini yang bisa saya konsumsi untuk penyakit saya ini, saya tidak tahu apakah itu akan bawa persembuhan atau apa, karena tidak ada penyakit itu disembuhkan dengan jus buah dan sayur. Sehingga tiap pagi saya harus makan makanan rebus-rebusan, kentang rebus, brokoli rebus, buncis rebus, jagung rebus, bahkan dengan bawang putih dan sebagainya. Untuk memberikan perasa, saya berikan sedikit madu. Dan di sepanjang hari itu, di pagi harinya saya harus minum jus-jus terapi, baik itu buah bit, alpukat, ataupun pisang itu sendiri. Sepanjang hari itu saya harus konsumsi buah pisang. Ternyata di buah pisang itu terdapat kalium yang paling banyak, yang bagus untuk saraf. Nah, sepanjang hari itulah saya konsumsi buah pisang itu sangat banyak, apapun jenis pisangnya. Dan ketika waktu sakit di Jakarta ini, ternyata Tuhan mengajarkan bagi saya untuk lebih banyak cari tahu bagaimana karakter Allah yang sesungguhnya. Apapun keadaannya, Tuhan itu tetap baik dan selamanya akan baik. Di waktu sakit ini ternyata saya memiliki banyak waktu untuk belajar, untuk cari tahu bagaimana karakter Allah di dalam Alkitab, di dalam kehidupan saya, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Nah, saya setiap harinya pagi harus berjemur, dan dengan perlahan saya harus melatih diri untuk belajar berjalan seperti halnya anak kecil. Kenapa? Karena kalau saya tidak paksa diri saya untuk berjalan, berlatih untuk sembuh, semangat untuk sembuh ini, bisa jadi kaki saya ini mulai mengecil, karena pada waktu itu mulai mengecil karena hanya terbaring di tempat tidur. Dan puji Tuhan, setelah kira-kira berapa bulan, saya boleh pergi ke gereja sama istri saya, tapi masih pakai kursi roda. Dan saya bilang sama istri saya, kan kebetulan waktu itu mau acara tutup tahun. Saya katakan sama istri saya, nanti acara tahun baru, tutup tahun, ibadah tutup tahun, saya janji saya akan temani kamu tanpa kursi roda lagi ke gereja. Dan puji Tuhan, Tuhan pun menjawab kerinduan saya untuk sembuh. Saya pun pada waktu tutup tahun itu boleh pergi ke gereja bersama dengan istri tanpa kursi roda kembali, dan saya mulai berjalan meskipun tidak lancar seperti
biasanya. Nah, di bulan berikutnya saya punya teman-teman di gereja itu suka naik gunung dan mereka ajak naik gunung. Waktu ajak naik gunung, saya iyakan karena saya juga suka naik gunung. Ini istri saya ini khawatir. Nah, kalau kamu naik gunung nanti gimana? Turun lagi ya, jangan sampai sakit. Ah, enggak sakit. Saya katakan seperti itu. Tapi istri saya justru malah memberikan tantangan. Kalau kamu naik gunung dan turun kembali tidak ada sakit lagi, GBS ini, Guillain-Barré syndrome ini, kamu boleh kembali lagi melayani. Kita kembali lagi melayani tempat di mana kita melayani. Nah, yang terjadi adalah setelah naik gunung sampai ke puncak dan turun gunung tidak terjadi apa-apa dalam diri saya. Tidak terjadi apa-apa dalam diri saya. Dan puji Tuhannya sampai sekarang pun setelah saya sembuh saya kembali melayani di Kabanjai pada waktu itu tempatnya di kampus misionaris itu, dan sampai sekarang pun tidak ada yang namanya penyakit itu muncul lagi dalam kehidupan saya lagi. Dan puji Tuhannya, terakhir sebelum saya pergi ke kampus misionari waktu itu saya kembali melayani, saya sempat pergi ke RSCM untuk periksa penyakit saya ini masih ada atau enggak. Dan dokter pada waktu itu sangat heran, kalau ini memang diagnosanya adalah Guillain-Barré syndrome, tapi kenapa kok bisa sembuh cepat itu dan tanpa ada obat dokter. Nah, saking kurang percayanya, ragu-ragu, dokter ini mau ambil sumsum tulang belakang saya untuk diteliti. Dan saya katakan tidak usah dokter, saya sudah mulai pulih, jadi saya sembuh. Saya coba untuk rawat saja di rumah. Nah, puji Tuhannya saya pun sembuh tanpa obat dokter sampai sekarang ini, dan Tuhan ternyata memberikan makanan dan minuman yang baik untuk kebaikan manusia. Dan pada waktu itu dalam kondisi saya sakit, saya merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan melalui makanan minuman ini. Dan sekarang ini saya boleh melihat ternyata ada maksud Tuhan izinkan saya sakit. Seandainya kalau saya tidak sakit, saya tidak akan lebih menghargai bagaimana kesempatan hidup yang Tuhan berikan sekarang ini untuk melayani Tuhan. Ada satu ayat yang saya sangat senangi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya hidup, ternyata hidup saya itu bukan untuk hidup bagi diri saya sendiri, tapi untuk mereka yang dimana Yesus mati buat orang lain. Jadi saudara, pesan yang saya mau sampaikan kepada saudara, hargai hidup saudara ini. Fakta di mana kita masih bisa bernapas itu adalah kasih karunia Tuhan. Fakta di mana kita masih sehat dan bisa makan makanan dengan sangat enak kita nikmati, semuanya itu kasih karunia Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita boleh bermanfaat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.